Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan kami berada di rumah-Mu ini, berkahilah majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu. Ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami adalah mengabdi pada-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat solat kami solat yang Engkau terima. Ya Rabb, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, dan dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi pertemuan ini dari doa yang tidak Engkau ijabah. Kabulkan ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Kita akan sholat isya sesudah kajian ini, insya Allah tidak lama. Kita sudah sering melakukan sholat. Seharusnya sholat kita bukan melakukan sholat saja, tapi target kita adalah sholat kita diterima oleh Allah. Allah menerima sholat kita berarti dampaknya akan luar biasa. Kalau tadi sudah kita simak tentang khusyuk, tumanina, dan fikih untuk sholat, saya akan menyampaikan yang lebih sederhana lagi. Bagaimana agar sholat kita dari waktu ke waktu lebih baik. Untuk menyebut sholat khusyuk itu bagus, tapi khawatir terlalu berat. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita dari waktu ke waktu dan berdampak. Sholat ini spesial karena perintah Allah yang tidak melalui malaikat Jibril hanya sholat ini. Sholat ini begitu hebat, begitu agung, begitu dahsyat, dan begitu personal. Karena Rasulullah mendapat perintah sholat waktu Isra Mi'raj, langsung, tidak lewat malaikat Jibril, bukan di bumi. Ini harus kita pahami sesuatu sekali. Karena orang bisa sungguh-sungguh itu kalau tahu itu penting. Kalau orang menganggap tidak penting, dia tidak sungguh-sungguh. Benar? Khusyuk, kita sering khusyuk. Ketika ada masalah yang penting, genting, pinjam uang khusyuk, melamar khusyuk, sedang menanti nilai ujian khusyuk. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Banyak kita fokus. Ini juga sedang khusyuk, benar? Jadi kita akan lebih khusyuk dalam sholat, lebih baik ketika kita tahu dahsyat dan pentingnya sholat bagi dunia akhirat kita. Allah tidak memerlukan sholat kita. Kita sangat memerlukan sholat kita. Yang pertama, sholat itu penting karena ini merupakan
Katanya cara supaya anak nggak ngobrol diberi jarak. Ya, boleh pindah sebelah sana. Nah, nggak apa-apa. Anak kecil belum paham. Jangan dua-duanya pindah ya. Jadi pentingnya sholat, pertama kita harus tahu bahwa sholat ini perintah spesial. Tidak lewat perantara, tidak seperti ibadah lainnya. Yang kedua, sholat itu menjadi luar biasa karena sholat itu imaduddin, tiangnya. Ini jangan dianggap remeh hadis Rasulullah ini. Kalau tiang ini robohkah masjid ini? Jadi sholat menentukan kualitas hidup kita, menentukan hidup kita ajeg, miring atau roboh. Serius sekali ini. 3, sholat itu benar-benar akan berbuah pada akhlak kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat kita berkualitas, Allah akan menolong kita bisa mengendalikan dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan diperbudak hawa nafsu dan perbuatan yang merugikan orang lain, kezaliman dan berbagai perbuatan buruk lainnya. Prinsipnya begini hadirin, kita bisa berbuat baik itu karena Allah menolong. Kita tidak berbuat maksiat karena Allah melindungi. Dengar, la haula wala quwwata illa billah, itu kan makna dalamnya tiada daya kita menghindari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kita berbuat taat tanpa pertolongan Allah. Seperti pertemuan ini mutlak ini, wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Tidak mungkin kita bisa ngumpul di sini kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Mana mau ngaji jauh-jauh begini? Ada yang Jakarta, tadi ada yang dari Lampung, Solo, Masya Allah, ada yang dari jam 3 sudah ngapling di sini. Semoga sekarang bangun ya. Hadirin, jadi sholat itu menjadi sebab kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Mau zina, gak mau aja. Mau bohong, tidak mau. Mau korupsi, tidak mau. Musuh kita ada 2, dari dalam nafsu, dari luar setan, dan dua-duanya dikuasai oleh Allah secara mutlak sempurna. Kalau Allah lunakkan nafsu kita, tenang. Kalau oleh Allah dibuat setan jadi tumpul, tidak bisa nipu, Masya Allah. Sholat, banyak di antara kita yang bermasalah dengan nafsu kita sendiri, benar? Kemudian apalagi? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Begini hadirin, kita hidup ini seluruhnya adalah ujian. Ujian tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu adalah bagaimana salah menyikapi ujian. Udah sering disampaikan. Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Benar? Yang paling tahu jawaban siapa? Jadi intinya begini hidup ini, persoalan itu mudah atau susah tergantung ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, walaupun sederhana, pasti susah. Nabi Muhammad SAW sendirian saja awalnya, hanya 23 tahun berubah jazirah Arab,
berdampak 1400. Kalau ada masalah senyum saja. Ya. Di sini ada perasaan kesel, tapi saya lagi membahas menahan nafsu. Persoalan kecil, betul. Hanya habis baterai. Coba lain kali ya. Nah itu berarti maghrib kurang khusyuk. Sampai di mana? Langsung balik lagi. Kecepatan tinggi. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini mikrofon khusus. Jadi jangan takut oleh masalah apapun, jangan takut, jangan takut. Karena semua masalah yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah tahu semuanya. Dan terjadinya masalah dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak kejadian. Kenapa Allah membuat kita punya masalah? Sederhana, supaya kita dekat dengan Allah. Nanti Allah yang membantu kita. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Kalau ini solusinya berupa informasi, ketemu nanti dengan informasi. Kalau solusinya lewat orang, ketemu kita dengan orang itu. Allah yang menggerakkan. Kalau kita harus makan obat, ketemu dengan obatnya. Begitulah ada syariatnya nanti, ya. Jadi nggak usah takut. Tapi saya nggak kebayang. Tidak harus kebayang. Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apa saja masalah kita. Semua masalah ada dalam pengetahuan Allah dan menimpa kita pun dengan izin. Supaya apa? Supaya kita kembali ke Allah, minta tolong, dan diantaranya sholat. Makanya kayak bawa kunci sholat itu. Buka brankas itu kunci. Jangan risau dengan isi kulkas ya. Kalau dikunci cari kuncinya. Benar? Makanya sering disampaikan, kalau suami ada masalah, segera disolat. Jadi saya kira saudara senang sekali dengan ini. Solat, beneran. Karena apa yang bisa kita lakukan kalau Allah nggak menolong, kan? Mau sekolah di mana? Mau kerja di mana? Jodoh yang mana? Udah istiqoroh lah. Kita tidak tahu bagaimana Al-Baqarah 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan salat. Salat hadirin. Ini udah janji Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Tadi Ustadz Mulyadi sudah menyampaikan. Jadi sebetulnya kita jangan takut dengan masalah, tapi takut nih sholat kita jelek. Karena sholat inilah yang membuat kita nggak dapat pertolongan Allah itu. Ini serius hadirin. Lalu apalagi yang jelas sholat itu adalah yang pertama dihisab. Jadi kualitas ibadah lain tergantung kualitas sholat. Saum, sedekah, ini sholat pintunya nih. Kalau sholatnya buruk, yang lain ke bawah buruk. Jadi serius sekali ini. Karena ini seperti lokomotif yang akan membuat ibadah kita yang lainnya ke bawah bagus. Kalian tidak hadirin? Jangan sampai saya semangat sendiri hadirin. Masya Allah. Lalu sholat
juga merupakan pembeda, sudah pembeda Islam dengan non-Islam. Jadi kalau kita sudah main-main sama sholat, meninggalkan sholat dengan hati yang tidak meyakini sholat itu perintah yang benar, itu sudah selesai itu Islamnya. Ada yang meninggalkan sholat karena malas, tapi ada yang meninggalkan sholat karena mendustakan sholat. Nah itu sudah bukan lagi kita, karena dia sudah meninggalkan. Baik, setidaknya itu. Jadi kalau kita sholat itu udah tahu, ini penting sekali bagi saya. Ini kunci pertolongan Allah. Ini rem yang membuat saya bisa selamat. Ini lokomotif yang membuat amal-amal saya akan berkualitas. Ini adalah amalan yang sangat istimewa. Ini personal sekali antara Allah. Maka kira-kira apa yang menyebabkan orang sholatnya bagus? Satu, yakin ini penting. Nah yang kedua, orang itu bisa sholat bagus aslinya ini min fadlir rabbik, ini karunia Allah. Dalilnya An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Ini keyakinan secara syariat, ini penting luar biasa. Tetapi hati kita harus yakin, enggak mungkin saya bisa sholat bagus tanpa pertolongan Allah. Indah bukan? Saya harus menggabungkan antara syariat ya dengan keyakinan. Jangan sampai kita merasa sayalah yang bisa membuat sholat menjadi khusyuk. Bukan, kita berusaha sholat khusyuk dan Allah lah yang memberikan kita khusyuk. Bisa dipahami hadirin? Seperti antara mukhlisin dan mukhlasin. Kita berusaha untuk meningkatkan kehusuan, itu namanya mukhlisin. Kalau sudah diterima Allah, kita dibuat menjadi orang ikhlas, namanya mukhlasin. Itu tidak bisa ditipu setan. Keren sekali ini. Dalilnya apa? Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang all out, sungguh-sungguh, maka Allah benar-benar lanahdiyannahum subulana. Jadi kita bergerak ke Allah, Allah kan ngelihat, nanti Allah benar-benar menuntun kita. Jadi sebetulnya tergantung tekad kita. Nah, kita mulai bagi-bagi. Bagaimana sholat supaya lebih bagus? Kita bagi 3 ya. Tadi permulaannya sholat itu penting, membuat kita semangat. Tapi kita harus yakin bahwa kita baru bisa khusyuk dengan pertolongan Allah. Jadi jangan ujub. Wah saya khusyuk, itu udah ujub. Alhamdulillah Allah memudahkan saya lebih khusyuk. Karena ada yang suka bergantung kepada ikhtiar. Kita tidak boleh. Ikhtiar all out itu ibadah. Jadinya karunia adalah karunia Allah. Sepakat ini? Harus sepakat ya. Jadi An-Nahl 53 bahwa nikmat itu dari Allah. Al-Ankabut 69 bahwa kalau kita all out, Allah lebih all out lagi. Ilustrasinya begini, kita melangkah, kita sejengkal, Allah ini apa segini teh? Sasta. Ya terserahlah, pokoknya nggak ada perdebatan di antara kita. Kita seini, kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Itu faktanya. Jadi dikit aja pergerakan ke Allah, Allah langsung menyambut kita. Masya Allah. Jadi sholat khusyuk itu
dibagi, sholat yang bagus itu dibagi 3. 1 persiapan, 2 pelaksanaan, dan yang ketiga selesai sholat. Persis ketika kita belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas kan sebelum apa yang dibesarkan? Roja. Ya Allah terima, itu roja, harap. Ketika sedang beramal, roja dan khauf. Khauf itu takut, pengen diterima, tapi takut amal saya nggak diterima juga nih. Saya pengen sholat ini diterima, tapi ada cemas nih, banyak jeleknya, takut nggak diterima. Nah, itu harus ada dalam beramal. Kalau sudah selesai beramal, maka yang dibesarkan adalah khauf, takut hilang pahalanya. Udah belum umroh, ya Allah saya ingin umroh, saya ingin diampuni dosa, pokoknya pengen diterima. Lagi umroh, hati-hati nih, apa perlu saya tawaf di posting? Ya Allah, astagfirullah, ya Allah kenapa nggak dikasih tahu, saya belum dionin, kan jadi gak enak kadang. Astagfirullahaladzim. Nah, itu lagi tawaf, lagi jalan, bisa hilang, bisa dapat, betul tidak? Tapi pulang umroh udah beda lagi nih. Saya udah ngemodal nih syariatnya, udah ongkos, waktu, tenaga, jangan sampai hilang gara-gara sum'ah, ingin menceritakan yang cerita itu bukan jadi syukur. Boleh enggak kita cerita umroh? Boleh tidak? Apa niatnya? Syukur, at-tahadus bin nikmah. Bisa umrah tuh nikmat dari Allah, kita menceritakan. Tapi bedanya apa ria pamer dengan syukur? Bedanya golnya. Kalau orang syukur, kita cerita umrah tuh pol agar orang tahu ini adalah karunia Allah seutuhnya. Sehingga tiap orang dengar cerita kita umroh, yang diingat adalah Allah. Kalau orang ria yang suka pamer atau sum'ah itu memperdengarkan. Nanti tokohnya saya. Jadi orang-orang yang mendengar cerita kita itu lebih fokusnya ke kita, karena kita mengemasnya. Jelas? Yang betul. Kalau udah jelas ya udahan, begitulah. Serba salah pisan. Nah, Bapak Ibu, persiapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang engkau lakukan. Jadi sholat itu karunia Allah, bukan hanya pada waktu sholat, karena Allah melihat kita setiap saat, termasuk persiapan sholat. Ada rumus, gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan ikuti bukan yang itu. Mau saya ngomongin, ya udah nggak apa-apa, tidak ada perdebatan di antara kita. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan. Ini Ustadz Taufik yang menjadi panitia di sini rada meriang-meriang nih, karena yang daftar saja 2.650 langsung ditutup. Karena kalau tidak terus itu juga, saya kira ada yang tidak pakai daftar sudah di sini. Santri yang tadinya mau ikut sekitar 600 karyawan kepaksa disisihkan. Parkir diperkirakan datang mobil, itu dipersiapkan dengan baik.
jumlah air, cadangan air, toilet ikhwan, toilet akhwat, sistem semua disiapkan. Makin detail, makin bagus. Kalau tidak, crowded di sini. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan. Nah, apa yang penting dalam persiapan? Yang pertama, ilmu. Banyak yang sholat tanpa ilmu, tidak tahu syarat sholat Islam. Apalagi yang kedua, berakal. Kalau orang gila boleh sholat? Boleh sih, boleh aja, cuman cara beliau. Mumayyiz, tahu apa itu? Ya sudah bisa membedakan benar salah, baliklah, sudah bisa. Ada rukun-rukunnya yang 17 tadi. Ya, nanti Ustadz Mulyadi akan membagikan. Banyak itu ya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Tapi yang paling penting sesudah kita tahu adalah memahami bacaan sholat. Ini penting, minimal ngerti arti takbir. Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah penting? Karena Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Dialog kita bicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku memujiku. Allah menjawab demikian. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Ada. Jadi hafalkan, pahami. Ruku harus ngerti itu. Yang paling dekat Subhana Rabbiyal Azim, harus ngerti. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar yang memujinya, mengabulkan yang memujinya. Rabbana walakal ham, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Kita sering Rabbana walakal sami Allah, nggak ngerti. Sujud Subhana Rabbiyal A'la. Fatihah, syukur kalau punya ayat-ayat lain yang ngerti, tapi minimal Fatihah, ruku, sujud, dan tahiyat. Karena itu saat perpisahan dari sholat. Dan rata-rata semuanya tidak paham. Tidak usah nunduk Pak ya. Dan tidak berusaha paham. Padahal ke masjid tuh jauh-jauh, pas di masjid tuh tang, sesuai dengan apa yang mendominasi pikiran sebelumnya. Persiapan selanjutnya adalah sarana prasarana. Jangan anggap remeh hadirin. Tempat sujud bau pesing, besar kemungkinan susah sujud. Benar? Kopiah longgar jadi masalah. Saya tidak tahu ibu-ibu pakai mukena gimana. Kalau mukena longgar kan jadi, saya tidak tahu Bu, saya nggak mau pakai ya. Sarung tidak kenceng, itu jadi masalah. Dilinting terus. Nah, tiris misalkan begitu. Ini serius hadirin. Jadi tempat sholat itu penting. Ada di masjid, maaf, ada di rumah, usahakan nyaman, bersih, pakaian suci, halal. Suci bukan saja zatnya, tapi benar-benar pakaian halal. Itu penting. Ada sebuah masjid mau kena 2 losin, sekarang tinggal 8. Itu yang nyolong mukena sholat diterima tidak? Tidak, itu gosong. Termasuk yang nikah ngasih seperangkat peralatan sholat, ternyata itu sajadah masjid. Besar kemungkinan bermasalah keluarganya. Kopiah, serius, lagi ruku kopiah jatuh, Teddy, padahal nama dia Asep, jauh, berarti punya orang nih, pulangin. Serius hadirin, karena saya juga pernah, bukan punya saya ini, tapi udah lagi sholat, jadi mikirin sepanjang sholat. Astagfirullah. Ini serius.
Lampu jangan sampai gelap gulita, karena kita harus tahu apa yang terjadi di sekeliling. Karena khusyuk itu bukan tidak tahu apa-apa. Kalau tahajud mungkin temaram enak ya. Cuaca kalau bisa yang dingin. Pakaian subuh itu kalau tahajud cobalah mandi dulu, pakai pakaian yang rapi. Allah lihat, Allah juga tahu yang bangun. Nggak gosok gigi dulu. Wah, apa nih? Allah lihat tidak? Allah lihat tidak yang pagi-pagi bangun jam 3 kemudian dia bersih-bersih, ganti pakaian luar, pakaian dalam yang tidak usah mewah tapi pantas lah ya, mau bersujud kepada penguasa langit dan bumi. Pakai harum-haruman. Bagaimana wanita? Pakai di rumah sajadah yang enak, pakai harum-haruman. Aduh, itu nikmat hadirin. Kita yakin Allah lihat persiapan kita. Allah tahu kita menghafal arti bacaan sholat. Allah lihat apa yang kita lakukan. Dan itu berpengaruh kepada kualitas sholat kita. Ingat dalilnya yang tadi kan? Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh. Jadi kalau mulai dari wudunya seenak, persiapan wudu. Wudu itu menentukan kualitas sholat. Kalau wudunya sudah asal-asalan, Allah tahu ini orang enggak serius. Wudu itu gugur dosa itu berbarengan dengan jatuhnya air. Jadi harusnya wudu itu dinikmati. Nikmat wudu itu. Ini mata penuh maksiat, dibasuh wajah, jatuh ke sini airnya. Mulut, astagfirullah, banyak dosa. Kumur, tidak usah juga. Enggak perlu begitu. Si dosa enggak usah. Wajar. Sela-sela kaki dibersihkan. Allah lihat wudu kita. Harusnya wudu itu udah bikin hati itu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah radhiyallahu anhu, itu wudunya saja sudah beda. Perbaiki, tidak juga harus berlama-lama di tempat wudu, was-was, jangan. Itu tipu daya setan. Keran secukupnya dan rileks, wudu tuh tenang, jangan. Yang paling jelek, maaf ya, kaki. Kalau ada yang wudunya totoker seperti itu nggak saya tahu totoker. Ya kan, ada, saya suka lihat juga kerucuk, kecek. Astagfirullahaladzim. Allah lihat tidak? Nggak ngemodal pisan, basuh sela-sela kaki itu. Allah lihat. Nanti beda. Yang wudunya bagus lebih tenang, hati itu lebih siap. Tapi yang wudunya terburu-buru dia tidak bagus. Udah habis belum waktunya? Gak usah emosi, biasanya belum. Pakai pakaian yang wajar, kita ngadep orang aja suka. Ngadep presiden, batiknya dijahit khusus, pakai bongkar, menih khusyuk mau ketemu presiden. Pada ketemunya juga di belakang aja, bagian lewat ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya baca sebuah status, siapa lagi yang mau ditemui oleh kita dalam segala keadaan 5 kali sehari dan menyambut dengan sangat terbuka. Saya baca ini langsung pengen nangis. Ya kan, Allah mau ditemui oleh kita 5 kali sehari dalam keadaan kita mendustakan Allah, menggunakan karunia-Nya untuk berbuat dosa, maksiat. Tapi Allah menyediakan ampunan.
pahala, pertolongan. Siapa coba? Bapak coba atasan Bapak datengin 5 kali sehari dengan banyak permintaan. Itu naon ya? Pecatan. Kan? Boleh dicoba juga Pak. Ada atasan pagi temuin, siang temuin dengan terus banyak permintaan. Saya kira permintaan dia jadi tinggal satu, tinggalkanlah kantor ini. Terakhir, untuk persiapan, nah ada lagi ini 1 menit sebelum sholat. Ini hanya saran, tidak wajib ya. Jadi sesudah wudhu persiapan bagus, syukur kalau datang ke masjid lebih awal, cari saf yang paling enak ya. Dengar Pak, jangan tergesa-gesa sholat. Makanya kalau maaf pengen ke toilet ya, baik kecil, besar, sedang, angin, lebih baik tuntaskan dulu. Ya serius ini hadirin, sunnahnya begitu. Sudah qomat jangan lari, karena itu tidak bagus. Disunahkan tidak tergesa-gesa. Kalau udah siap, luangkan waktulah setengah menit atau beberapa detik untuk tenang, tarik nafas. Tidak harus seperti ini ya, ini cara menenangkan. Nah, lepaskan dunia, selesai dunia. Kemudian kita yakin saya akan menghadap kepada Tuhan saya, pemilik alam semesta yang menguasai segala takdir. Saya akan menghadap Tuhan saya. Lalu kalau merasa akan banyak godaan, tidak ada salahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, tidak ada salahnya. Ini belum mulai sholat, tidak perlu dijadikan kewajiban. Ini bukan begitu, ini pengkondisian supaya jangan sampai datang-datang Allahu Akbar. Itu biasanya rada berat. Niat di hati, ya Allah saya niat sholat duhur, fardu, benar-benar hanya menghadap ridhomu. Nah kalau sudah jeda aja ya, beri jeda. Ini biasanya yang jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah dengar takbir atau kita mau sholat langsung memulainya takbir. Itu benar kalau sudah niat ya. Niat itu rukun, kalau tidak pakai niat batal. Termasuk tumaninah itu rukun. Tenangkan dulu, tenang, tidak usah berlama-lama sehingga ganggu yang lain. Orang sudah Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, tenang. Astagfirullah. Ini tipu daya setan, dia yang jadi setannya karena ganggu yang lain. Yang was-was tuh dia ditipu sehingga dia mengganggu yang lain. Sudah sekali Allahu Akbar. Lanjut. Nah ketika kita mulai sholat, itu tadi persiapan ya, tolong jangan tergesa-gesa, tenang dulu sebentar aja sampai persis seperti kita mau bicara. Perlukah saya bicara? Apa niatnya? Benar atau tidak? Manfaat? Sebentar aja itu sudah cukup untuk memperbaiki kualitas perkataan kita dibanding dengan yang ingin bicara langsung bicara. Sama sholat juga, ingin sholat langsung, coba beri jeda. Percayalah Allah tahu kita mempersiapkan diri. Tentang dunia itu sebetulnya kata Imam Ibnu Qayyim juga, kalau mau sholat khusyuk itu bisa selesai dengan takbir pertama, Allahu Akbar. Sering diartikan Allah Maha Besar. Ada juga yang mengartikan kan akbar itu lebih besar ya, keagungannya, kemuliaannya. Tapi kalau mau disederhanakan bagi kita untuk khusyuk adalah bilang aja gini, Allahu Akbar. Segala-gala selain Allah tidak ada apa-apanya. Udah selesai. Jadi yang ada tuh cuman Allah saja. Persoalan hutang, apalagi misalkan istri gitu ya, Allah langsung. Jangan ngomong, cukup waktu sholat aja ya. Juga ibu, suami saya Allahu Akbar, hilang, tidak berbekas.
Semua urusan, apalagi yang cemen-cemen, belanjaan, sendal, ya enggak sopan sekali. Ini saya pernah sholat di sini, di depan sana lagi nasi goreng jambar roti, Pak. Jadi selama Allah jambar roti itu astagfirullahaladzim. Allah maha baik ya, kalau kita beruntung Allah maha sabar. Allah tahu pikiran kita enggak? Bayangin kita menghadap ke Allah yang dipikir asin, hadirin. Itu kan gak ada wibawa benar. Kalau Allah, ya saya tidak nyebut kalau Allah ya. Ya kalau nggak sabar mana tinggal disambar petir, jelebet, tutung, selesai dia. Iya kan? Kita selama ini kan main-main sholatnya. Orang nyangka kita ahli sholat, padahal aslinya emang nggak bener. Tapi lumayan lah, ya. Daripada enggak, wah kalau gitu saya nggak akan sholat. Oh jangan. Ya. Takbir. Lalu apa kunci selanjutnya ketika sudah takbir adalah perlahan-lahan. Namanya tu'manina. Tenang saja. Urusan-urusan itu kecil. Semua yang kita ganggu sholat kita itu dikuasai Allah. Tapi itu ada klien saya, itu si klien makhluk ciptaan Allah. Dibikin enek sama kita, enek. Dibikin batal, batal. Tenang hadirin, shh, tenang, semua urusan dikuasai Allah. Tidak ada yang satu pun yang lepas. Sholat, ingat itu, Allahu timpa lagi, yang kecil, gak ada apa-apanya. Gimana Amerika mau nyerang, tetap kecil. Untung bukan nyerang Indonesia ya kan. Tapi bagaimana orang-orang Iran yang mau diserang, kalau takbirnya benar, kecil itu Pak. Nggak ada apa-apa, nggak kejadian kok tanpa izin Allah. Kalaupun harus terjadi, itu yang terbaik, gak ada masalah. Mulut, mata ke tempat sujud. Merem jangan. Sunahnya melihat. Ada juga imam yang mengizinkan ke depan, terutama kalau di depannya Ka'bah. Seperti kalau kita lihat Imam Masjidil Haram, lurus ke depan ya. Lalu dibunyikan. Walaupun siang yang harus sir, bunyikan asal kedengar sendiri. Itu nambah khusyuk Pak. Jadi jangan mingkem. Aduh, rambut saya nongol. Ya, udah pemanis ya. Terima kasih nih. Kurang rapi, nongol di bagian dahi. Alhamdulillah. Terus aki-aki mah nongol, mongol. Dulu zaman Gumasep. Udah jangan kemana-mana. Sampai di mana barusan? Nggak boleh mingkem. Jadi nggak baca Quran dong. Itu mingkem Quran, betul tidak? Malu ya kan? Subhana rabbiyal adzim. Nggak bisa. Bunyikan asal kedengar sendiri. Tapi kalau lagi sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, cari tempat aman, bunyikan. Aduh, nikmat. Jadi gerakan sholat itu benar-benar bagian yang harus kita nikmati. Ruku itu saat kita menundukkan kepada Allah. Lihat orang Jepang juga menunduk tanpa iman Islam ya. Menunduk itu perkara ketundukan. Sujud, dengar hadirin, gerakan sujud itu tanpa Islam ya. Lihat yang minta-minta maaf, ngedeprok tidak? Itulah maling yang ketangkap. Ingat nggak? Pakai iya lagi. Astagfirullahaladzim. Sampai ngedaprok, ampun. Kepasrahan, pengakuan, ketidakberdayaan. Nah harusnya ruku dan sujud itu mengandung itu. Ini baru gerakan ya, belum pakai bacaan.
Jadi ketika kita ruku Allahu Akbar, itu kita merasa sedang tunduk. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabb Tuhanku yang maha agung. Benar-benar kita meyakini, mulai merunduk diri ini. Allahu Akbar. Ketika sujud, nah inilah ya Allah, rasakan ini, telapak kaki dengan kening itu benar-benar tunduk, pasrah, saya ini hamba-Mu. Dan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah lagi sujud, itu sebetulnya yang paling dinikmati itu hadirin. Harusnya saja saat sujud itu subhana rabbiyal a'la. Mau pakai wabihamdi atau tidak, atau ada subhana kalau ada lainnya ya. Tapi tambah dengan doa-doa rabbighfirli wali walidayya. Apalagi lagi sholat tahajud, sholat sunnah, itu aktsirud doa, tumpahkan doa di sana. Itu saat terdekat kita dengan Allah. Aduh, ini harusnya yang kita cari tuh. Sujud, tumpahkan semuanya tuh kalau mau minta. Allah dengar, tidak ada satupun yang tidak didengar. Dan Allah sudah janji saat sujud itulah saat terdekat kita dengan Allah. Ini yang paling mahal bagi manusia tuh, sujud. Tapi untuk sujud lihat ada adab-adabnya. Ada Fatihah, ada ayat Quran, ada tasbih. Untuk dapat sujud itu luar biasa. Adabnya panjang, betul tidak? Makanya lagi sujud itu, ya Rob, rasakan kita nggak usah membayangkan cahaya, tidak usah membayangkan lafaz Allah besar atau kaki, nggak boleh, nggak usah dipikirkan begitu. Udah yakin aja ini Allah ngeliatin kita. Allah tahu pikiran kita. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau sirkan, engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu isi hati kita. Nah rekan-rekan sekalian, cobalah bacaannya itu juga hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu Rabb semesta alam. Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Baginya apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikabulkan tuh hadirin. Yang paling kita minta dalam sholat itu bukan uang, pangkat, tapi minta hidayah, petunjuk. Karena dengan itu kita ketemu dengan rezeki, dengan apapun yang terbaik. Nah, kalau sudah selesai sholat, nanti ingetin ya, subuh saya bagian ceramah tentang tahiyat. Karena tahiyat akhir itu perpisahan. Perpisahan dari pertemuan dengan Allah. Oh, ada yang kelewat. Gimana kalau pikiran kita lari ke sana sini? Balik lagi aja. Iya kan? Pasti lari. Tergantung dia lagi apa moodnya. Kalau lagi pesen tas pasti Allah, waduh. Tapi lama pesanan itu datangnya udah. Kenapa ketawa? Menjiwai ya. Apa yang diinginkan, hobi, apa yang jadi persoalan, apa yang menyakitkan, apa yang masuk tuh ke sholat. Ingat, pas ingat, tidak ada apa-apanya. Itu kata kuncinya. Ini nggak ada apa-apanya. Makanya ketika takbir Allahu Akbar, ilangin lagi. Allahu Akbar, ilangin lagi. Nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar.
yang menguasai, menentukan, yang maha agung, maha mulia. Masuk dikit gak ada apa-apanya, masuk dikit gak ada apa-apanya. Kecil, gak usah pakai gerakan yang Allah, gak ada apa-apanya. Bukan begitu. Jadi ngaco sholatnya yang. Tapi di hati kita nanti bisa kok dilatih tuh. Ini masuk dikit agar langsung sadar kembali ke Allah. Allah tahu loh perjuangan kita untuk bisa balik ke Allah. Allah tahu. Allah tahu kita, wah, nanti lihat, makanya disebut dari waktu ke waktu. Nikmati gerakan, nikmati bacaan, makanya kalau ngerti itu enak. Coba di antara surat-surat pendek, yang paling pendek lah wal asri ya. Demi masa, nggak usah begitu-gitu amat ya. Kan wal asri di SD begitu. Hah? Wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya. Tapi kalau udah ngerti enak Pak, apalagi ayat-ayat yang menambah iman seperti ayat kursi, kalau ngerti itu enak, makanya hafalkan. Terakhir, pada waktu selesai sholat, sesudah salam assalamualaikum, ke kanan wajib, ke kiri sunnah, tapi disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tangan nggak usah ikut-ikutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya belum tahu ada riwayat tangannya harus begini ya. Ya, udah biasa saja. Oh, kecuali pada waktu tahiyat mata ke telunjuk ya. Dengar ini. Sesudah selesai sholat, kalau kita bisa memaknainya enak sekali. Itu sedih loh hadirin, selesai sholat itu ya, kayak mau pisah gitu ya. Kalau kita khusyuk nanti pada waktu mau sholat, selesai sholat itu, nah makanya sebelum salam itu kan di tahiyat itu ada syahadat dan ada sholawat. Nah di dubur, di ujung sholat itu mustajab. Makanya sebelum salam itu doa. Doalah, jangan doa yang cetek-cetek, tapi doa yang benar-benar berkaitan dengan urusan akhirat. Karena itu saat akhir perpisahan dengan Allah lewat sholat itu ya, maaf ya. Jadi jamuan ini, jamuan spesial ini akan berakhir. Makanya orang yang khusyuk itu rada sedih kalau mau tuh. Nah sesudah selesai, jangan lupa untuk satu, istighfar. Walaupun yang jelas sunnah itu sholat fardu, istighfar hadirin, karena sholat kita besar kemungkinan banyak ngaconya. Yang kedua, ya di hati aja, bersyukur kita bisa sholat ya kan. Orang lain banyak yang nggak bisa sholat, itu pengen nangis tuh hadirin. Aduh ya Allah, terima kasih Engkau golongkan saya bisa sholat. Yang ketiga, doa supaya jangan dicabut sholat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, di antaranya itu. Ini tidak menjadi hal yang wajib ya, tapi Allah tahu. Sesudah sholat kita minta ampun, sesudah sholat kita bersyukur atas pemberian Allah bisa sholat, dan sesudah sholat kita minta supaya tetap bisa sholat. Hadirin sekalian, itu yang bisa disampaikan. Perjuangan sekali ini wajahnya. Kuliah juga begini mungkin ya. Yang pulang kantor, saya iya hadirin ya. Allah melihat kok perjuangan Bapak Ibu ke sini. Parkir di sana, harus jalan ke sini, enggak ada yang enggak dilihat oleh Allah. Jadi kalau ingin sholat khusyuk atau sholat yang lebih baik, bonus satu lagi yang tertinggal. Sesudah selesai sholat, lakukan perubahan diri, satu aja yang kecil-kecil. Selesai sholat, ya Allah saya tidak akan banyak ngobrol yang tidak manfaat. Coba sehari temanya itu, ya Rob saya ingin bisa menjaga lisan, satu aja. Atau ya Allah saya tidak akan bergibah, cukup satu hari 5 kali sholat, satu target. Lihat aja nanti dalam, ya Allah saya akan mengurangi pakai HP ya.
Dua ini. Yang ini udah saya matiin medsosnya. Makanya jarang dilihat karena di sini medsosnya. Astagfirullah, astagfirullah. Baik Bapak Ibu, kita akan segera sholat Isya. Lalu sesudah itu kita akan istirahat masing-masing, makan malam dulu. Jangan tidur kemalaman ya, supaya nanti qiyamul lail kita bisa lebih bagus kualitasnya. Acara qiyamul lailnya sholat mau sendiri-sendiri boleh, mau ikutan juga sama-sama. Tapi 45 menit sebelum subuh kita akan muhasabah, zikrul maut. Ya kita akan nikmati nanti. Para pemirsa juga yang lewat medsos di seluruh manapun, silakan kalau mau ikut muhasabah besok pagi. Terima kasih hadirin sekalian. Masya Allah. Acara ini alhamdulillah, jazakallah khair. Insya Allah akan setiap bulan seperti ini dengan tema yang berseri, dan mudah-mudahan nanti pulang dapat buku kecil ya atau apalah, supaya karena kan ini fokus tidak sempat nyatet. Beristara nyatet biasanya. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullahaladzim. Bagusnya nanti pulangnya dapat handbook atau dikirim lewat HP masing-masing. Ya Allah, sudah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Allahumma sholli ala sayyidina. Betapa inginnya ya Allah kami bisa sholat khusyuk seperti para kekasih-Mu, para pecinta-Mu. Ampuni, selama ini Engkau sudah tahu sholat kami sangat buruk. Hampir sedikit sekali kami ingat padamu. Engkaulah yang masih memberikan kami bisa sholat. Jadikan sholat Isya ini lebih baik. Berikan kepada kami nikmatnya sholat ya Allah. Benar-benar kami memohon pertolongan-Mu. Lahir batin kami ada dalam genggaman-Mu. Mudah bagi-Mu membuat kami bisa lebih khusyuk. Tolonglah ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya zal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin.